Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, selamat jumpa kembali dengan saya, Romo Valentinus Tejantara SI. Semoga Anda sekalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada kesempatan ini kita berjumpa kembali dalam acara yang sangat khusus, yaitu profesi pertama para Frater SCI. Dan kami berada di Gereja Santo Pius ke-10 Gisting. Kita akan melihat bagaimana keindahan di zaman modern ini, seorang yang sungguh diharapkan mempunyai suatu pengorbanan yang luar biasa. Ada 9 frater yang akan mengucapkan profesi pertama dalam kongregasi SCI ini. Oleh karena itu, nantikan apa yang akan kita saksikan kepada orang-orang ini di dalam profesi pertama. Sambil kita melihat apa yang terjadi, kita akan berjumpa dengan beberapa frater. Kita akan mencoba memahami, mengerti mengapa dalam zaman modern macam ini masih ada orang yang mau mempersembahkan diri bagi Tuhan. Selamat menyaksikan.
sebagaimana dirumuskan dalam konstitusi kita dan dalam peraturan-peraturan Provinsi Indonesia. Saya berharap saya sudah cukup mengerti mengenai kewajiban-kewajiban negara berdasarkan pelajaran dan bimbingan yang telah diberikan kepada saya. Apakah para frater dan bruder berjanji untuk menghayatinya dengan teguh dan setia? Ya, saya berjanji kepada Yesus saya mau agar saya sanggup menepati janji saya. Apakah Pater Magister sebagai pembimbing berani memberi kesaksian bahwa para frater dan bruder ini pantas untuk mengucapkan kaul pertama dalam kongregasi kita? Sejauh kami dapat mengenal para frater dan bruder ini selama masa formasi, kami berani memberi kesaksian bahwa mereka berkemauan teguh dan telah berusaha sekuat tenaga untuk mempersiapkan diri ke arah langkah yang penting. Kalau demikian, saya mengizinkan para frater dan bruder untuk mengucapkan kaul pertama dalam kongregasi imam-imam hati kudus Yesus di hadapan Allah dan disaksikan oleh para hadirin. Terima kasih Tuhan. Karena
disaksikan oleh para pengantar dan hadirin yang lain. Saya, Frater Deodorus Sola. Saya, Frater Deodorus Rizky Saputra. Saya, Frater Blasius Indah Anugrah. Saya, Frater Franciscus Sabarus Dirman Prasetya. Saya, Frater Hendrikus Cahyono. Saya, Frater Yohanes Yudhistira. Saya, Frater Franciscus Andi Prima Purwonugroho. Saya, Bruder Ignatius Heri Satria Wangsa, diadakan Romo Yohanes Rasul Susanto SCY yang mewakili provinsial, Mengikrarkan untuk 1 tahun kemurnian, kemiskinan, dan ketaatan sesuai dengan konstitusi kongregasi Imam Hati Kudus Yesus. Saya mempercayakan diri sepenuhnya kepada kongregasi ini, dan dengan perantaraan Bunda Maria, saya dapat semakin mencapai cinta kasih sempurna dalam pengabdian kepada Allah dan gereja. Semoga Frater dapat menghayati kaum ini sebagai persembahan diri yang sejati kepada Allah, dan semoga dengan bantuan rahmat-Nya hidupmu menjadi kesaksian nyata bagi kedatangan kerajaan. Frater yang terkasih, terimalah salib ini, lambang pengabdian Tuhan kita Yesus Kristus. Ingatlah selalu akan korban Kristus dan korbankanlah dirimu senantiasa kepada hatinya yang maha kudus. Terima kasih, Romo. Oke, Ter, saya mau Iya, Mas. tanya, Apa mau? katakan dari mana, namanya siapa, tempatnya dari mana, asalnya, paroki mana, lalu nanti yang kedua pertanyaan yang musuh. Berapa pertanyaan ini mau? 2 saja Oh, cukup, 2. nanti kita lapar. Ya, nama saya Frater Blasius Dinda Anugraha, SCY. Panggilannya Frater Bles. Please. Sekarang Berasal dari berasal dari Tanjung Karang, Paroki Katedral Kristus Raja Tanjung Karang. persisnya sekarang nanti, Ter. Oh, Jalan Dr. Samratulangi, belakang rumah sakit Oh, di belakang rumah sakit Abdul Muluk. Termuluk. Oh, daerah situ. Kalau Romo kenal Pak Manurung, Pak Puspo tahu? Pak Puspa tahu Nah. dekatnya itu. Oke. Jadi berasal dari Lampung sendiri ya. Iya. Terus sekarang ini, saya itu kalau melihat, menyaksikan Frater mengucapkan profesi pertama itu ada kekaguman tertentu. Apalagi pada masa modern ini, masih ada orang ganteng yang de facto berani mempersembahkan diri kepada Tuhan secara total. Ada alasan mendalam sekali mengapa berani menyerahkan diri dalam profesi kau itu. Kita tahu konsekuensinya. Bisa dijawab. Ya. Apa saya berani itu karena Tuhan yang memampukan saya untuk berani maju mengikarkan kaul pertama ini. Memang saya menyadari bahwa di dalam diri saya itu ada kekurangan, terus ya berbagai macam hal, tetapi saya meyakini bahwa Tuhan itu akan menambal segala kekurangan yang ada dalam diri saya dan juga akan membantu saya dalam menapaki jalan panggilan. Oke, yang terakhir, apa yang Frater harapkan selesai masa rohani 2 tahun di tempat ini dan yakin akan ke Jogja, berhadapan dengan tantangan yang akan lebih panjang dari berbagai macam, baik cara psikologis, baik secara rohani, dan juga dalam relasi dengan sesama di kota Yogyakarta. Ada apa yang Anda pegang sebagai kekuatan dan sekaligus harapan? Ya, jadi kan yang
menyemangati saya, yang memberikan saya bantuan itu, semangat itu dari moto saya sendiri. Motonya apa? Dari Matius bab 10 ayat 16 itu. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Maka hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, dari situ kan saya diajak untuk cerdik menyikapi segala situasi yang ada, dan juga tapi daripada itu saya harus tulus untuk melakukannya, tapi juga berhati-hati seperti itu. Oke, selamat berjuang, sukses ter. Sampai kasih. tadi harapan Nuskop. Tabisan imamat. Oke, sip. Terima kasih. Terima Mantap. kasih. Frater ya. Saya ingin tanya, dari mana Frater berasal? Lalu namanya siapa? Keluarga, dalam keluarga mereka. Coba jawab kita. Saya bernama, nama lengkap Frater Yohanes Yudhistira. Sekarang ada embel-embelnya SCY dong. Banggaan ya. Banggaan. Embel-embelnya SCY. Saya berasal dari Paroki Hati Yesus Yang Maha Kudus Metro Stasi Tulus Rejo, Santa Maria Tulus Rejo. Saya berasal dari 4 bersaudara dan saya nomor 3. Bapak saya bernama Thomas Wisno dan ibu saya Kristina Indarwati. Oke. Dan sekarang sudah Frater Iya. siap untuk meninggalkan masa pertapaan 2 tahun di sini ke Jogja. Kadang-kadang kalau saya melihat peristiwa macam itu, profesi, ikrar, mengucapkan tahu, miskin, kemudian ketaatan pada zaman modern. Orang seperti jenengan ganteng. Apa yang menjadi dorongan batin? Saya mau mempersembahkan diri saya pada Tuhan dan profesi. Karena menurut saya banyak orang yang di luaran sana membutuhkan sesosok pendamping, dalam arti seorang imam atau biarawan. Oleh sebab itu saya terpanggil untuk menjadi seorang imam, dan lewat profesi ini saya menjadi lebih mantap lagi dalam melangkah, bisa menyerahkan seluruh hidup, menjadi kekuatan batin. Nah, setelah selesai masa rohani di tempat ini 2 tahun, sekarang perjalanan kan semakin panjang. Ingat pesan Uskupan ini, Iya. harus tetap yakin, setia dan yakin jadi imam. Berarti kan pantang. Iya. Di Jogja itu bukan tempat ini. Dalam arti berjuang sungguh dan siap. siap loh. Kekuatanmu apa? Kekuatanku adalah doa, dan saya menyerahkan semuanya kepada hati Yesus yang Maha Kudus. Sip. Selamat berjuang. Ya. Terima kasih Romo. Dan sampai ketemu lagi. Mantap. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, daerah novisiat pertama-tama atas profesi kaunnya. Saya ingin tanya, Bruder itu berasal dari mana? Saya berasal dari Surabaya, Di Keuskupan Keuskupan Surabaya. Surabaya. Ya. Nama Bruder, Saya Bruder Ignatius Heri Satria Wangsa. panggilannya Panggilannya Bruder Igna Satria Heri. dari keluarga. Ya, kami berempat, satu saudara, kami nomor 2. Dua dari empat. Kalau melihat Yusmo Bruder, Wah. itu kan sudah agak itu sekarang ini masuk dalam kongregasi SCY dan profesi. Saya kadang-kadang melihat profesi itu menimbulkan kok di zaman modern seperti ini. Masih ada orang yang mempersembahkan diri kepada Tuhan dan tutup mata ketika tahu. Jadi sudah mengucapkan itu ada dasar. Jadi memang panggilan hidup, khususnya hidup biara Romo, memang panggilan yang sangat pribadi ya, bagi saya, sehingga alasannya sangat personal kenapa saya
mau menjadi seorang religius di tengah tantangan zaman dan nilai-nilai sekularitas dan sebagainya. Bagi saya sendiri ada semacam kerinduan gitu untuk mencari arti hidup yang semakin mendalam. Apakah hidup itu sekedar memiliki sesuatu secara materi begitu, mendapat pengakuan secara sosial, ternyata bisa pribadi belum cukup. Ada sesuatu yang dalam yang betul yang bisa membuat kita memiliki makna. Hidup ini ada tujuannya, dan tujuannya tidak sekedar yang bisa makan 3 kali sehari sudah cukup, tapi ada sesuatu yang ingin saya persembahkan karena bukan milik saya sendiri, sementara ya dunia ini, sehingga saya sangat menghargai anugerah hidup. Ya, ini persembahan hidup Tuhan menjadi intinya ya. Dan kita dengar bahwa Bruder itu sudah bekerja, sudah pernah hidup dalam biara lain, dan bahkan gelarnya sudah S2 dan menjelang S3 waktu itu. Setelah ini mau ditegaskan dan pelayanan apa yang akan Bruder layani nanti? Jadi dari kongregasi kami ditugaskan di Universitas Katolik Musikalitas Musik. Di salah satu fakultas di sana, di Fakultas Bisnis dan Akuntansi. Ya, kami mengajar, memang saya senang mengajar dan ingin sedikit memberi kontribusi pada SDM Indonesia pada meningkatkan kualitas pendidikan melalui bidang pendidikan itu, supaya kita bisa menjadi SDM yang mampu berkompetisi. Ini 2 orang ini lulusan mana? Oh, lulusan juga. Ya, ini lulusan dari Teknik industri. Oh, Fakultas Teknik. Inginiernya. Dan ponakan-ponakan saya yang sudah sekolah. Oke, Dere. Selamat pesta. Terima kasih. Selamat juga atas kaulnya, dan nanti selamat jalan mulai berkarya. All the best. Terima kasih, Pak. Iya. Mohon doa restu. Oke, makasih. Oke, saya mau tanya, Baru, setelah profesi tadi, saya ingin lanjut bertanya, Frater itu namanya siapa, asalnya dari mana, Ya, nama lengkap saya Hendrik Cahyono, yang biasa dipanggil Frater Hendrik. Kemudian ditambah satu belakangnya SCY. Nah, sekarang SCY. Iya. Kemudian saya tuh berasal dari paroki Santa Maria Tani Bernoda, dekat Jogomamang. Di mana dulu Romo Tejo juga pernah di sana. Ya, kan? stasiunnya Stasi Santo Paulus Jaya Mulia. Ya, saya anak kelima dari 6 bersaudara. 5 dan akan terakhir J. kayak saya. Oke, ketika saya hadir di dalam upacara tadi, dalam batin saya ada pertanyaan, ada perasaan imun bahasa Jawa. Di zaman modern seperti ini masih ada orang ganti yang mau mempersembahkan diri, dan tadi diucapkan dalam kegagalan. Saya mempersembahkan hidup saya sebenarnya Alasannya yang jelas, kalau dari seminari dulu ya Bang, seminari dulu tuh saya tuh tertarik untuk menjadi seorang imam karena saya melihat sosok imam yang punya karisma yang luar biasa. Bagaimana karisma itu bisa menyentuh orang lain di sekitar mereka gitu. Jadi membuat saya itu juga tergetar ketika ikut acara-acara apa yang berhubungan dengan ke gereja atau hidup gereja, itu membuat saya tertarik. Kemudian coba saya olah
apalagi terkadang saya melihat kenyataan di stasi saya itu ya Pak. Itu kan misa hanya satu bulan itu 2 kali, dan terkadang kalau yang melayani itu adalah seorang prodiakon, itu biasanya kan umat cenderung rasanya lain itu loh. Nah, kemudian ada rasa tergerak di sana, bagaimana saya nanti bisa, toh saya dulu berpikir bahwa Romo itu nanti akan diutus kemana-mana. Saya berpikirnya saya bisa melayani di paroki saya seperti itu. Tapi ternyata saya akhirnya memutuskan punya cita-cita yang mendalam untuk jadi seorang imam. Akhirnya saya memutuskan dengan juga dulu ada Romo yang bimbing saya, Romo Tejo juga dulu membimbing saya dalam hal semakin mengenali secara singkat tapi lebih menurut saya lebih padat seperti itu, sehingga saya semakin yakin. Sadar ada resiko dari persembahan diri itu karena yang diucapkan itu apa ya? Kemiskinan, dan istilahnya adalah mempersembahkan seluruh hidup. Itu tidak gampang, apalagi di zaman modern. Bagaimana dengan antisipasi pada tantangan yang macam ini? Ya jelas resiko itu kan pasti ada ya Pak ya. Setiap pilihan pasti ada resiko. Apalagi ini resiko ini ketaatan, kemurnian, juga kemiskinan yang tentunya kita tidak bisa menguasainya, dalam arti tidak bisa berjalan dengan kehendak kita masing-masing dengan 3 kaul ini. Jadi kita harus taat dengan itu. Dan saya juga coba untuk mengatasinya. Yang jelas saya selama ini saya mencoba untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan, karena apalagi yang memanggil, memanggilkan dia gitu. Saya serahkan aja. Baik, setelah 2 tahun di tempat ini, postulan, ofisial, dan ini sungguh tahun penting. Sekarang siap meloncat, aspek lain digali, tantangannya siap ke Jogja. Siap. Apa yang menjadi kekuatan batin maupun yang Anda miliki berhadapan dengan tantangan studi, tantangan sosial, pergaulan, dan masih banyak. Jogja itu tempatnya dalam banyak hal. Yang jelas ketika saya menemukan di sini pengalaman rohani yang luar biasa, bahwa saya yakin bahwa keyakinan itu bahwa Tuhan yang memanggil saya, Tuhanlah yang akan menuntun saya. Jadi dia hanya meminta saya untuk serius dan tekun serta setia dalam jalan. Oke, selamat berjuang, selamat jalan nanti, dan sukses di Jogja. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, terus setelah tadi profesi pertama yang intinya mempersembahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan awal menjadi biarawan SC. Saya ingin tanya lebih lanjut dari situasi tadi. Pertama, siapa nama frater, berasal dari mana, bagaimana kehidupan keluarga cerita, bagaimana saya tahu semuanya jadi suster frater, dan dengan anak yang kedua. Silakan. Baik. Nama saya Frater Stefanus Rizky Adi Purnama, sering dipanggil Rizky. Frater Rizky. Saya berasal dari Paroki Santo Pius X Gisting. Stasinya stasi Sumberjo. Ya, saya anak kedua dari 3 bersaudara. Lalu untuk keadaan keluarga, ya tiga-tiganya masuk biara, benar. Dan saya termasuk orang pertama dari stasi Sumberjo yang ingin jadi imam, ke jalan jadi imam. Oke. Lalu untuk keluarga, bapak sebagai tukang kayu, nah ibu rumah tangga. Oke, itu dari Frater. Setiap kali saya menghadiri upacara profesi pengucapan kaul pertama, ada perasaan saya kagum sekaligus bertanya. Ini atas zaman modern di mana materialisme dan segala kehidupan itu, orang tidak akan berpikir hal yang sedalam itu, mempersembahkan diri kepada Tuhan, berkaul 3 kaul, tingkat kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan. Dan Frater mengikat itu. Sebenarnya apakah ada dasar yang mendasari pada perbuatan? Baik Roma, saya mendasarkan hidup kaul saya ketika saya mengikrar kaul itu adalah suatu bentuk persembahan diri saya, di mana saya mempunyai moto itu
bertolak ke tempat yang dalam. Jadi dari ketiga ya, Dukin Altum itu ketiga kaul ini ingin saya dasarkan dalam hidup saya. Karena bagi saya mengenali Allah itu tidak mungkin hanya di dasarnya saja di awal-awal, tapi saya ingin lebih dalam lagi mengenali Allah dari ketiga kaul itu. Jadi itu menjadi persembahan hidup saya untuk keluarga Dukin. 2 tahun di tempat ini kebetulan lalu novisiat sekarang selesai. Ini dasar yang paling penting di dalam hidup dia. Sekarang siap meloncat setelah memprofesikan Yogyakarta. Tantangan pasti akan beda. Belajar menjadi tekanan utama. Apa yang harus disiapkan untuk menghadapi situasi yang pasti akan berbeda dari sini? Hal yang pertama saya siapkan adalah mental saya. Dimana ketika saya mempunyai mental yang kuat, itu saya akan mampu. Pertama, saya bisa di tempat itu saya merasa kerasan dulu di tempat itu. Lalu mental yang kedua adalah mempunyai mentalitas. Jadi saya mau berjuang. Mentalitas untuk berjuang itu harus saya punyai. Dan tentu saya mengandalkan Allah dalam hidup saya. Karena bagi saya Allah yang berkarya dalam diri saya. Oke. Selamat menjalani hidup baru dalam situasi berbeda. Setelah selesai sama dengan lulus dari pencobaan di tempat ini dan lulusnya adalah mendasari sikap dan penyerahan diri secara total. Selamat berjuang tadi. Oke, sampai jumpa nanti di sana dan tantangan pasti ada dan pasti ada sebagai resiko. Selamat. Oke, tadi kita menyaksikan profesi pertama sebagai akhir perjuangan 2 tahun di tempat ini. Kami ingin mengenal Frater lebih jauh. Namanya siapa, berasal dari mana, paroki mana, dalam status keluarga yang nomor berapa, mungkin bisa dikatakan. Baik Romo. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Frater Deodentus Ola SY. Saya sebenarnya asli Flores, tapi saya pindah ke Papua, khususnya di Serui. Nah, ketika saya di Serui, saya bertemu dengan Romo SY dan akhirnya saya tertarik menjadi SY. Saya dibesarkan, dilahirkan dalam keluarga saya dan saya anak kedua dari 3 bersaudara. Oke, tengahnya ya. Tengahnya ya. Oke, itu perkenalan Frater dari situasi tadi. Saya selalu memang wondering, heran, kagum dengan orang-orang muda di zaman modern, zaman now. Kok masih berani dengan mempersembahkan diri seutuhnya dalam 3 tahun kemurnian, dan kemiskinan. Pasti punya dasar, pasti punya desire, keinginan yang mendasari itu. Mungkin Frater bisa share sedikit apa yang mendorong Frater mampu, mau, dan sungguh niat untuk hidup bagi Tuhan sepenuhnya. Oke. Pertama-tama ketika panggilan itu tumbuh dalam diri saya, waktu itu saya kelas 2 SD. Nah, waktu itu hanya sekedar melihat Romo dan saya mengagumi sosok Romo itu. Dan saya ingin tahu dan saya ingin berubah hidup saya menjadi Romo itu juga. Romo itu ya. Terus akhirnya ketika saya pindah ke Serui, saya bertemu Romo SY, akhirnya saya malah semakin lebih tertarik ke SY karena saya melihat ada situasi yang berbeda, terlebih khusus dalam kepribadian Romo itu. Nah, dan akhirnya seluruh panggilan itu saya terbungkus, semuanya terbungkus dalam satu kata, yaitu kasih. Karena selama perjalanan hidup saya hingga saya ada di tempat ini, saya menjadi orang yang paling jauh dari Papua sana. Nah, akhirnya semua itu saya bungkus dalam kasih. Karena pertama-tama saya mengalami kasih Allah dalam diri saya. Nah, oleh karena itu saya memberanikan diri dengan niat yang teguh untuk mempersembahkan seluruh hidup saya kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Sudah berapa tahun di luar Papua, ada di Sumatera? Seminari 1 tahun? Seminari 1 tahun, terus postulat novisiat 2 tahun, jadi kurang lebih 3 tahun. Jadi setelah melampaui masa penting dasar dari hidup pembiara, postulan dan
novisiat. Sekarang katakanlah dasar hidup membiara sudah ditanamkan kuat. Sekarang melangkah lebih lanjut. Tantangannya dari sini pindah di sini, belajar. Sudah siap menghadapi situasi belajar di Yogyakarta yang nanti pasti akan menuntut perjuangan lain. Kalau dari diri saya sendiri, saya pasti tentunya dengan segala kemampuan yang saya miliki, pasti saya akan siap karena itulah tugas perutusan yang harus saya hadapi sebagai calon imam. Dasar batinnya apa yang akan menjadi semacam pegangan dikala saya mendapat tantangan, bangkit lagi, semangat berjuang, apa itu? Dasarnya pertama-tama saya termotivasi dengan moto saya, yaitu dari Mazmur 119-112. Ya, jadi apapun yang nanti akan saya terima, akan saya hadapi ke depannya, saya harus kembali lagi ke moto saya itu, karena seluruh hidup saya sudah persembahkan. Gitu. Ingat pesan uskup tadi? Pesan uskup tadi ingat dong. Angkatan menjadi yang penting. Pertama, ya. Kedua. Yang kedua, apa ya? Harus menjadi ini. Oh iya. Perjuangan itu tak tunggu tak bisa ya. Oh iya, betul banget. Itulah perjuangan yang menantang saya. Selamat berjuang di Jogja. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu nanti. Oke. Sip. Terima kasih. Romo, setelah kita menyaksikan profesi pertama konfrater kita yang telah lolos 2 tahun di tempat ini sebagai formator, mungkin ada pesan terakhir untuk mereka kalau nanti di sana mengalami perjuangan, gembira atau apapun, karena memang tempat itu sungguh akan menantang, ilmu akan menjadi prioritasnya. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan kepada konfrater kita yang telah lulus. Baik, tentu kaul pertama itu sebuah rahmat ya, rahmat dari Tuhan luar biasa. Ini menunjukkan bahwa mereka selama di sini sungguh serius dan punya komitmen. Ini membutuhkan sebuah perjuangan. Nah, perjuangan ini janganlah lalu mudah mereka lupakan ketika nanti di Jogja menghadapi banyak tantangan. Ini adalah pengalaman yang berharga yang menunjukkan bahwa mereka itu bisa, punya dasar, punya kekuatan. Maka yakinlah bahwa di tempat baru ataupun dimanapun mereka berada, ketika mereka ingat akan perjuangan di tempat ini, mereka juga punya komitmen yang besar. Yakinlah tantangan apapun, dimanapun pasti mereka akan bisa menghadapinya. Itu misalkan apa konkretnya? Tentu di sini dengan hidup miskin, dengan hidup taat, juga menghadapi kemurnian di zaman ini. Selama 2 tahun di sini, ini adalah sebuah pembelajaran pengalaman. Nanti ke depan banyak sekali tantangan-tantangan itu, dan pastilah kalau mereka ingat ini sebuah perjuangan, keberhasilan, pasti mereka nanti di sana tantangan-tantangan bisa dihadapi. Itu yang kita nantikan supaya konfrater kita itu kuat sampai yang diharapkan besok tadi harus sampai imamat ya. Soliditas dalam panggilan itu penting. Jadi menjadi pribadi yang kuat, pastilah tantangan apapun. Kerawa kita ucapkan mereka selamat berjuang, mantap, dan menjadi religius yang baik, handal. Terima kasih.